Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Air pasang laut kembali naik, ribuan rumah di 3 kecamatan di kota Medan terendam banjir. Penikam siswa sekolah dasar saat tengah belajar di kelas akhirnya tertangkap. Dua tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, perayaan Hungry Ghost Festival kembali dirayakan secara meriah di kota Medan. Kita ke informasi pertama, air pasang laut kembali naik, ribuan rumah di 3 kecamatan di kota Medan terendam banjir. Warga pun berharap pemerintah kota Medan segera menangani permasalahan banjir yang rutin terjadi di wilayah pesisir. Banjirop kembali merendam permukiman warga di 3 kecamatan di kota Medan, yakni Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuan Jumat lalu. Genangan air mulai naik sejak Jumat siang terus meningkat hingga Jumat malam. Bahkan ketinggian air di sejumlah lokasi mencapai 1 meter. Warga yang terdampak banjir hanya bisa pasrah lantaran air pasang laut kerap menerjang ribuan rumah warga di wilayah ini setiap bulannya. Dari air pasang, ini kan nanti turunnya jadinya pasang malam. Jadi malam juga pasang dia, Pak? Iya. Ini udah mulai nih pasang malam. Jadi bulan ini udah berapa kali nih, Pak, banjir drop ini, Pak? Ini udah hampir tiap minggu lah. Rata-rata sebulan 2 kali. Ribuan rumah warga di 3 kecamatan di kota Medan, yakni Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuan hingga Sabtu lalu masih dilanda banjirop. Aktivitas warga terganggu akibat banjirop, namun mereka hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Banjir ini tidak hanya terjadi pada siang hari, melainkan juga terjadi pada malam hari saat warga hendak beristirahat. Yang jualan terganggu lah, Pak. Macam kami ini gini lah. Kami pedagang, kayak mana nih mau buka kedai gini hari pasang. Tuh paksa dipindahkanlah becak ke sana. Sampai jadi Nah, jualan bakso ya kan. Jadi harapan Ibu apa nih, Bu? Ya kayak mana diharap biar supaya adalah ditolong pemerintah sedikit biar supaya jangan banyak kali air kemarin. Warga berharap pemerintah kota Medan turun tangan untuk mengantisipasi banjirop yang kerap melanda permukiman warga di wilayah pesisir. Muhammad Hamdani melaporkan dari kota Medan. Sebuah truk menabrak tiang listrik beton di kota Medan. Tumbangnya tiang menyebabkan 2 bangunan semi permanen rusak. Truk pengangkut mesin pompa ini rusak parah di bagian kiri usai menabrak tiang listrik beton di Jalan Sunggal, persimpangan Jalan C Batanghari, Kota Medan, Kamis lalu. Selain itu, 2 unit bangunan semi permanen yang dijadikan warung makan porak-poranda tertimpa tiang yang tumbang. Diduga, sopir truk yang tak bisa mengendalikan kendaraan ketika melintas dari arah Simpang C Kambing menuju Jalan Sunggal dan gagal melakukan pengereman. Pasca kecelakaan, petugas PLN melakukan pemadaman listrik untuk mencegah terjadinya korsleting. Itulah tiang listrik. Enggak, Bun. Tiang listrik inilah, Bang. Mungkin juga betul remnya blong, makanya dari tabraknya itu berhentilah dia di situ. Berapa rumah Kak ini yang ditimpa Kak? 2. Ya? Tahu yang tilam itu kena apa enggak? Apa aja Kak yang rusak Kak? Itulah orang sebelah steling pecah. Kami atapnya di depan. Seng rumah ya Kak? Diduga akibat tak kuat menanjak, 1 unit truk tiba-tiba mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya terjadi di kota Tebing Tinggi. Sementara itu diduga menghindari sepeda motor dari arah berlawanan. Truk trailer pengangkut minyak goreng terguling di di kawasan Jalan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Tabrakan beruntun ini terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Jumat lalu. Kejadian berawal saat truk melintas di Jalan Yosudarso dan tiba-tiba mendadak berhenti serta bergerak mundur hingga menabrak sejumlah kendaraan yang ada di belakangnya. Akibatnya 2 minibus mengalami rusak parah di bagian belakang dan depan mobil hancur. Nah itu Pak, motor itu Pak yang besar itu Pak. Nah terus? Itu tadi Pak, mundur ke belakang ini. Terus? Jadi nabrak ini nabrak aku. Kami berhenti Pak, jaraknya 10 meter kami sama dia. Kecelakaan beruntun di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi ini melibatkan 4 kendaraan, yaitu 2 truk dan 2 minibus. Untuk penyebab kejadian masih dalam penyelidikan.
Telah terjadi diduga laka lantas beruntun di mana untuk korban manusia nihil. Ada berapa truk yang ketabrak nih, Bu? Untuk kendaraan yang berbenturan ada 4 kendaraan, terdiri dari 2 truk, 1 pickup dan 1 mobil penumpang pribadi Pajero. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Truk trailer pengangkut minyak goreng terguling di kawasan Jalan Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Jumat lalu. Kondisi badan truk yang rusak parah sempat membuat warga dan petugas panik karena menduga sopir truk beserta kernetnya terjepit. Namun karena berhasil melompat keluar truk, sopir dan kernet truk pun selamat. Kejadian berawal ketika sopir hendak mendahului truk lain di depannya untuk menuju terminal peti kemas di kawasan Belawan. Tiba-tiba sepeda motor dari arah berlawanan Pelabuhan Belawan menuju Medan muncul, hingga sopir harus membanding setir ke kiri dan mengakibatkan truk terbalik. Tiba-tiba belakang kereta. Nyalakan kereta? Ya. Datang hujan pula di jalannya, tiba-tiba kurem. Barangnya ngayun, maju ke depan. Jadi pengambil dia, itulah mobil yang pengambil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet mengalami luka ringan di bagian punggung dan tangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan. Penikam siswa sekolah dasar saat tengah belajar di kelas akhirnya tertangkap. Tersangka yang merupakan paman korban ditangkap saat akan kabur menumpang mobil barang. Dendam pada keluarga korban diduga menjadi motif pria yang pernah memiliki riwayat gangguan kejiwaan itu. Setelah berupaya melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat usai membunuh keponakannya yang masih berusia 11 tahun, pria berinisial R, 32 tahun ini akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ia diringkus di wilayah Deli Serdang ketika sedang menumpang sebuah mobil pengangkut barang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah merencanakan pembunuhan karena kerap ke sekolah korban untuk memantau situasi. Pisau belati yang digunakan menikam korban pun baru dibeli. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa keponakannya lantaran dendam pada korban. Penyelidikan yang dilakukan polisi mengungkap fakta bahwa pelaku ternyata memiliki riwayat gangguan jiwa dan pernah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa hingga proses pemeriksaan nantinya akan didampingi oleh psikiater. Tadi malam kita interogasi yang bersangkutan, ada masih perkiraan kita, masih kita dalami untuk motif diduga ada dendam dari R terhadap almarhum S, seperti itu. Untuk dendam masih kita lakukan upaya lebih lanjut. Untuk keterangan lebih lanjut kita nanti akan dalami seperti itu karena memang yang bersangkutan sepertinya perlu didampingi juga oleh tim dokter. Anggaran keluarga, Pak. Anggaran keluarga. Masalahnya apa? Apa masalahnya? Kok bisa kau tikam, kenapa? Apa masalahnya? Dendam keluarga pihak korban, Pak. Ya, kenapa? Dendam sama orang tuanya. Karena faktor ekonomi. Sebelumnya, korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar di Deli Serdang ditikam pamannya sendiri. Pelaku mendobrak pintu kelas dan langsung menikam sang keponakan yang tengah duduk di meja belajarnya hingga korban tewas seketika. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.